Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sobat ternak semuanya. Video kali ini kita akan membahas tentang model kandang atau sistem kandang yang biasa dipakai oleh para peternak petelur. Secara umum ada dua macam sistem kandang ayam ini, yaitu kandang umbaran dan kandang baterai. Namun secara spesifiknya lagi, ada lagi sistem kandang seperti kandang semi umbaran, kandang semi otomatis, dan kandang full otomatis. Namun kalau dilihat dari aspek keseluruhan, maka akan mengerucut kepada dua sistem ini, yaitu sistem kandang baterai dan sistem kandang umbaran. Pertanyaan yang paling sering ditanyakan kepada para peternak petelur adalah, bagus mana sih sistem kandang baterai atau sistem kandang umbaran? Sebelum menyimpulkan, alangkah baiknya kita bahas satu persatu. Dimulai dari apa itu kandang baterai. Apa itu kandang baterai? Sesuai namanya, kandang baterai merupakan sistem yang menempatkan ayam dalam sebuah kandang berupa susunan baris dan kolom yang ditumpuk, disusun dan dihubungkan berderet dalam satu lahan. Lewat susunan tersebut, maka wujudnya nampak seperti susunan baterai. Tujuan dari sistem pemeliharaan ini adalah untuk mempermudah kontrol kondisi ayam, mempermudah pelaksanaan vaksinasi, dan proses pengambilan telur, serta telur yang didapatkan bersih, tidak bercampur dengan feses. Untuk kandang petelur sistem baterai, peternak dapat membuat dengan bahan yang terbuat dari bambu atau dengan kawat. Sedangkan yang dimaksud dengan sistem umbaran, yaitu cara memelihara ayam dengan cara ayam dilepas untuk bergerak bebas di tanah. Di pinggir area kandang umbaran hanya diberi pagar jaring atau pagar kayu dan kawat sebagai pembatas agar ayam tetap pada area umbarannya. Cara ini sebenarnya sudah familiar di Indonesia. Biasanya orang di pedesaan akan memelihara ayam di kampung yang dilepas liar begitu saja di halaman rumah, bahkan hingga masuk ke halaman rumah orang lain. Cuma bedanya, sistem umbaran ini lebih tertata lagi dari segi pola pemeliharaannya, lahan yang tersendiri, pemberian pakan dan minum, hingga sistem keamanan berupa pagar dan penghalang. Tujuan dari sistem kandang ini adalah selain murah dan mudah untuk dibuat, juga membuat ayam merasa nyaman sehingga ayam terjaga sifat alaminya dan diharapkan sehat dan jauh dari stres, karena tingkat stres akan berpengaruh kepada kualitas daging maupun telurnya. Sekarang kita komparasikan kelebihan dan kekurangan dua model kandang ini, dimulai dari kandang baterai. Kelebihan kandang baterai, tidak memakan banyak tempat, lahan sempit pun jadi dan muat banyak, mudah pengawasan dan kontrol kondisi ayam. Produktivitas lebih tinggi karena ayam tidak banyak menghabiskan energi untuk bergerak. Namun perlu diingat, poin ini dipengaruhi juga oleh tingkat kesetresan ayam. Jadi kalau ayam stres, produktivitas pun akan ikut turun. Mudah dalam pembersihan kotoran kandang, menekan sifat kanibalisme. Kekurangan kandang baterai, biaya pembuatan kandang lebih besar, apalagi yang menggunakan besi. Ayam bisa mengalami kelumpuhan karena ruang gerak yang terbatas. Tingkat stres pada ayam tinggi dan dapat menghilangkan naluri alaminya. Bau kotoran yang tajam bisa terjadi apabila kotoran terlambat dibersihkan. Gas amoniak naik sehingga ayam mudah terkena snot, ngorok, dan gangguan pernapasan lainnya. Itu tadi kandang baterai, sekarang mari simak kelebihan dan kekurangan kandang umbaran. Kelebihan kandang umbaran antara lain, biaya pembuatan kandang cukup murah dan mudah. Menekan tingkat stres ayam karena ayam bebas bergerak. Produktivitas meningkat dengan catatan ayam tidak stres. Sifat alami ayam tidak rusak, sehingga lifespan dan masa produktivitas ayam panjang, bisa hingga lebih dari 2 tahun. Meningkatkan kesuburan tanah di lahan umbaran. Kekurangan kandang umbaran membutuhkan lahan yang cukup luas, sulit untuk pengawasan dan kontrol kondisi ayam, terutama untuk vaksin suntik, kontrol ayam sakit, dan penyebaran wabah. Mudah sekali terserang penyakit, baik itu dari cuaca maupun penularan langsung oleh ayam lain. Sifat alami masih ada sehingga memungkinkan kanibalisme terjadi. Jika curah hujan tinggi, maka amoniak dari kotoran ayam akan naik, sehingga menimbulkan bibit penyakit. Jadi sebenarnya kalau ditanya bagus yang mana, ya itu sih balik lagi ke masing-masing ya. Karena kedua sistem ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tinggal kita sebagai para peternak cocok dan kelebihan yang mana, lalu bisa mengatasi apa saja yang menjadi kekurangan-kekurangannya. Terima kasih. Oh ya, ini bukan kandang umbaran, ini termasuk semi umbaran. Terlihat ayam seperti ini diumbar
Padahal lahannya kurang dari 25 meter persegi. Jadi disebut dengan kandang semi umbaran karena ruang lingkupnya masih terbatas. Jadi, apapun itu sistemnya, apapun metodenya, asal keuntungan bisa kita dapat, maka sah-sah saja kita mengatakan bahwa sistem A atau sistem B ini yang terbaik. Tapi ketika ternak kita merugi, jangan langsung menyalahkan sistemnya. Karena sistem ini tidak sempurna, ada kelebihan dan kekurangannya. Mungkin saja kegagalan itu bisa timbul dari faktor lain, seperti wabah flu burung, sanitasi air minum, dan pemilihan bibit yang grade-nya kurang baik. Dan semoga kita semua para peternak dijauhkan dari faktor-faktor penyebab kegagalan ini. Amin. Sekian video dari kami, semoga tayangan ini dapat bermanfaat. Mohon maaf banyak sekali kekurangan. Oh ya, pertanyaan berikutnya yang sering dijumpai, apakah ayam bisa bertelur tanpa pejantan? Ayo kita bahas di next video. Salam sukses, barakallahu fikum.